ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mohon waktu sebentar untuk bertanya-tanya, saling sharing mengenai permasalahan untuk mengambil keputusan Mas Ibu. Mohon minta waktunya. Untuk yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan urusan moral. Dilema etika itu antara kasus yang benar lawan benar, kalau yang urusan moral itu pilihan antara benar dan salah. Mengidentifikasinya bagaimana? Gini Pak, untuk mengidentifikasi suatu masalah itu kita harus memahami dulu masing-masing kasus. Setelah itu kalau kita sudah kita analisa, yang ini saya benar sama benar, lalu yang satunya itu bisa benar bisa salah gitu ya. Nah itu kita dengan cara berkomunikasi dulu dengan pihak-pihak yang terkait atau terlibat. Misalnya ada masalah bapak guru atau ibu guru, nah itu nanti kita konfirmasi dulu, jangan terus kita ambil langkah, karena kalau kita ambil langkah langsung itu biasanya akan terjadi satu gesekan antaranya guru dengan guru tersebut, atau bisa juga guru dengan siswa, seperti itu. Jadi langkahnya itu dikomunikasikan dulu terhadap bapak atau ibu guru yang bersangkutan. Nah, setelah itu, setelah paham, baru kita mengambil tindakan. Jadi kalau kita itu mendapatkan suatu permasalahan, jangan langsung kita telaah mentah-mentah, kita selidiki dulu apa yang menjadi sebabnya. Setelah itu kita cari buktinya dulu, misalnya apakah ini benar, apakah ini salah. Nah, nanti jangan-jangan kan kita bertindak menjadikan suatu fitnah. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini kita harus berkomunikasikan dulu, setelah itu mengkonfirmasi benar atau salahnya, baru melakukan tindakan itu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan. Misalnya kan ada dua pilihan yang mana sama-sama baik gitu kan, tapi harus memilih salah satu. Memilih salah satu. Iya. Kalau saya gini tuh, kalau kita ada dua alternatif benar ya Pak, ya kita pertimbangkan dulu. Kira-kira untung dan ruginya itu lebih besar yang mana? Saya sama-sama benar ya. Tapi kan kadang kita pertimbangkan, oh ternyata ini benar tapi kan ada untung ruginya. Nah itu kita pertimbangkan dulu. Kira-kira kalau ini lebih banyak manfaatnya daripada yang ini, kan kita ambil yang lebih bagus. Seperti itu. Berarti kita harus mempertimbangkan dulu mana yang lebih baik dan lebih dominan dan lebih mendesak mungkin. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau saya langkah-langkahnya ya komunikasi dulu dengan yang bersangkutan. Misalnya ada suatu permasalahan ya Pak, memang terjadi betul. Itu kan kadang antara teman dengan teman itu kan saling memberi masukan. Kalau kita diberikan masukan itu ya kita cerna dulu. Kita cerna ini bagaimana, lalu setelah itu kita konfirmasikan apakah betul atau tidak. Jadi bila sudah baru kita ambil langkah. Langkahnya ya jangan kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, baru nanti kita menyelesaikan satu masalah. Itu kan tidak ada saling tuduh menuduh gitu. Berarti ya seperti prosedur harus komunikasi penting, konfirmasi kalau memang benar-benar ya kita ambil tindakan secara kekeluargaan. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika seperti tadi? Kalau saya ya yang pertama itu kita musyawarahkan bersama-sama.
nanti kalau sudah ada jalan keluarnya, ya kita ambil yang terbaik. Memang di sekolah itu kan sering seperti itu, banyak kasus-kasus seperti itu, terutama di lingkungan kantor. Nah, itu kan ya, namanya orang kan tidak sama. Jadi kita sebagai pemimpin kan harus bisa mengendalikan. Oh, yang ini benar, yang ini salah. Oh, bagaimana benarnya seperti itu. Jadi, kita musyawarahkan secara bersama-sama. Berarti di sini kita harus saling musyawarah. Kemudian kita bicarakan ambil yang terbaik mana agar bisa dilaksanakan bersama-sama. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kadang ya kita kan dari segi kemanusiaan lah. Nah, kita kan juga manusia sama-sama sebagai pendidik, itu merupakan ya kita harus banyak pertimbangan. Oh, kalau ini begini, nah kita harus bagaimana langkahnya kan gitu. Di tantangan itu ya harus dapat kita ada solusinya. Tantangannya begini, harus ada solusinya. Kalau ini seperti ini, solusinya seperti ini kan ada jalan keluar. Ya, berarti kita memang manusia harus tentunya pasti ada rasa kemanusiaan, terus kita dari masalah-masalah itu kita cari solusinya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena gini, kalau masalah itu kan terjadinya tidak tentu. Jadi kalau saya tidak ada jadwal. Jadi misalnya ada suatu masalah, itu saya dapat saya masukkan lah dari teman. Oh gini. Nah, saya cermat dulu. Kira-kira bagaimana? Ini gitu. Nah kalau sudah, saya ambil langkah. Apakah ini betul ataukah ini salah? Nah, nanti lalu yang mempunyai masalah tadi itu saya konfirmasi dulu. Ya, konfirmasi kalau sudah memang betul ya kita ambil jalan yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Ya, tapi karena masalah itu kan tidak diharapkan ya. Jadi tidak usah dijadwal. Tidak usah dijadwal. Jadi kalau ada masalah langsung aja kita cari selesaikan waktu itu sudah. Kalau saya seperti itu. Jadi saya bicarakan dulu kan ya teman itu banyak itu tadi. Ada gini kan, jangan langsung ambil tindakan. Kita cermat dulu. Cermat dulu apakah betul kesalahan. Nanti kalau memang itu betul ya kita selesaikan biar masalah itu jangan berlarut. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa aja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya itu ya kadang ada. Faktornya itu kadang kan ya dari faktor lingkungan, terus dari faktor siswa, itu kadang kan juga ada ya. Yang membantu itu ya dari semuanya. Dari lingkungan kita itu biar semuanya dapat terselesaikan kan kita rangkul semua, baik bapak ibu guru, baik siswa, itu kan kadang semuanya saling berkaitan ya. Jadi biar semuanya sinkron ya kita rangkul semuanya. Berarti kita kan meskipun sebagai pemimpin kita tetap melibatkan lingkungan sekitar itu untuk bermusyawarah. Kita tidak bisa mau jalan sendiri itu tidak bisa. Harus kita jalannya sama-sama. Terus yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Begini, yang dapat kita petik, suatu pekerjaan itu akan bisa terselesaikan kalau kita itu jalannya sesuai dengan aturan, harus kita laksanakan secara bersamaan, tidak bisa
kita itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi semuanya itu nanti akan berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Ya, berarti di sini sesuatu pekerjaan kita akan selesai apabila sesuai dengan aturan dan dilaksanakan secara bersama-sama kebersamaan macam ini. Oke, ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya berterima kasih sekali telah diberi kesempatan untuk melakukan wawancara pada kesempatan ini, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andrianto sebagai calon guru pendeta angkatan 7 Kabupaten Boyolali ingin berbincang-bincang sebentar dengan Bapak mengenai masalah pengambilan keputusan Bapak. Dari itu saya mohon waktunya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Dilema etika itu maksudnya pilihan antara benar lawan benar, sedangkan untuk rujukan moral itu pilihan benar atau salah. Bagaimana panjenengan Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Iya Pak ya, untuk mengidentifikasi masalah kasus dilema etika itu memang di instansi itu sering terjadi. Saya berikan contoh, misalnya di sekolah SD, mungkin di dalam sekolah itu karyawan atau guru-guru itu tidak sama. Mungkin ada yang bekerja secara penuh sesuai dengan tugasnya, jam kerjanya, tapi juga ada 1-2 guru yang tugasnya itu tidak sesuai dengan jam kerjanya. Nah, apabila nanti diketahui dari atasan kita, mungkin kita akan berkata yang jujur, ini nanti orangnya yang kena dan saya sebagai yang dituakan tadi juga akan kena kalau kita jujur. Tapi kalau nanti kita tidak jujur, nah itu juga akan berbohong atau akan membohongi atasan kita. Nah, cara mengambil keputusannya ya kita harus melakukan istilahnya pembinaan sedikit demi sedikit agar guru yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya itu nanti akan bisa mengerti bahwa tugasnya ya memang harus sesuai dengan tupoksinya. Berarti di sini mengenai dilema etika itu pasti tentunya di setiap SD itu ada nih. Dan untuk mengatasi hal tersebut kita melakukan pembiasaan atau melakukan pengarahan dengan sedikit demi sedikit untuk memperbaiki perilaku Terus kemudian untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bila ada tentunya kan ada banyak keputusan yang perlu dipilih salah satu, meskipun itu ini baik, tetapi pilih salah satu. Bagaimana cara pengambilan keputusan? Selama ini apabila ada 2 keputusan yang sama benarnya atau bahkan sama pentingnya, tentu kita harus diidentifikasi dulu, kita cari pertimbangan mungkin, dan harus kita pilih yang walaupun benar tapi pasti ada yang lebih benar. Jadi yang lebih benar itu yang harus kita putuskan.
walaupun sama-sama benar mungkin tetap ada namanya kelebihannya salah satu persoalan itu. Ya. Berarti di sini untuk masalah tersebut kita identifikasi dulu, kita lihat pertimbangan pilih benar atau salah, karena tentunya meskipun sama-sama benar, sama-sama nilai kebajikan itu pasti tentu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tentunya diambil mana yang lebih dominan kebaikan yang lebih. Terus kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan itu biasanya kan kita cermati dulu permasalahannya itu apa yang akan kita ambil. Permasalahan pokok permasalahan kita ambil dulu. Kemudian kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita harus istilahnya melihat manfaatnya, Pak. Manfaatnya dulu. Manfaatnya kita lihat. Manfaat itu besar atau tidak, banyak atau sedikit, itu kan perlu kita lihat manfaatnya lalu kita mengambil keputusan. Kalau memang manfaatnya besar atau banyak, ya itulah yang kita ambil keputusannya. Ya, berarti untuk mengambil langkah-langkahnya kita cermati pokok permasalahannya, terus kita lihat apakah ada manfaatnya. Kalau besar ya kita laksanakan. Kalau tidak ada ya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika, yang paling efektif untuk menentukan kasus-kasus yang seperti dilema etika itu? Nah, untuk hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, jadi yang perlu kita cermati pertama ya tadi, kita pertimbangkan kasusnya dulu. Kita pertimbangkan kasusnya. Terus yang kedua, kita harus benar-benar memilih kasus yang sangat fatal. Setelah tahu kasus yang sangat fatal ini kita pilih, kemudian kita harus mencari atau menggunakan prosedur yang sangat hati-hati agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, berarti kita tetap perlu mempertimbangkan mana yang lebih urgent atau lebih fatal, kemudian harus ada prosedur-prosedurnya agar tercapai keputusan-keputusan yang tepat. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika? Kalau untuk tantangan itu kan biasanya tantangan dalam hati kita ya, Pak. Nah, dalam hati itu tantangannya. Dalam hati kita itu sebenarnya kan bertentangan. Saya mau memihak ke siapa itu kan juga suatu pilihan yang sangat sulit. Saya contohkan tadi, kalau teman kita ada yang berbuat ini, berbuat itu, sebenarnya itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu kalau kita mau ikut sana atau ikut ini kan tidak enak juga memilih, dilema juga. Jadi ya harus kita sebaiknya ya kita harus di jalan tengah, di tengah-tengah. Misalnya ya dia tidak terlalu kaku, tapi juga tidak terlalu kendor. Ya, berarti
berarti tantangannya itu memang di dalam hati Iya, gitu, dalam antara pilihan Iya, teman. iya. Yang terpenting kita nggak boleh terlalu kaku dan tidak boleh terlalu kendor. Iya. Ya, kaku takutnya putus, Iya. kalau kendor nggak Iya, melayang-melayang nanti. Kemudian apakah Bapak ini memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur apa yang dijalankan gitu selama ini? Untuk jadwal itu selama ini tidak punya jadwal. Namun apabila ada masalah dilema etika, itu biasanya kita memikirkan sebuah waktu yang tepat. Kapan kita mau mengatasi persoalan itu? Ini menggunakan waktu yang tepat atau memilih waktu yang sangat tepat. Dan mungkin itu bisa mencari pertimbangan atau mencari solusi pada orang lain. Oh ya, berarti kalau ada masalah-masalah tidak terjadwal, karena kan kadang masalah kan nggak malah tidak diharapkan itu. Ya, berarti kalau ada langsung mencari waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Kalau diperlukan bisa meminta bantuan orang lain atau pertimbangan dari orang lain. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada beberapa faktor. Pertama, kita harus bisa mengendalikan emosi. Faktor emosi ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Dan yang kedua, ada bantuan dari teman. Dari teman untuk pertimbangan menyelesaikan masalah itu. Kemudian faktor yang ketiga ya kepada orangnya itu sendiri atau permasalahannya itu sendiri. Berarti di sini faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kita mengendalikan emosi kita, kemudian bantuan dari teman atau orang lain dan orang yang bersangkutan sendiri. Kemudian yang terakhir ini ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri selama menangani atau mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengalaman selama menangani dilema etika itu untuk diri saya, yang pertama kita harus mempunyai kesabaran. Karena kesabaran ini bisa membuat hati atau pikiran kita agak jernih. Kesabaran. Dan yang kedua, kita bisa mengerti beberapa permasalahan yang timbul dalam suatu instansi. Kemudian yang lain, kita bisa istilahnya mengetahui kerjasama kita antara teman-teman kita. Ya, berarti niku yang bisa kita petik, kita harus lebih sabar, terus bisa kerjasama di dalam maupun di luar instansi gitu ya. Ya, saya kira saya cukup niku dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain kali saya bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya-tanya lagi ke Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat pada Bapak yang saat ini sedang menjalankan proses pelaksanaan kurikulum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.